Shalom, seberapa kita yang hadir di tempat ini, kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita, amin. Selamat pagi buat semuanya, apa kabar kita hari ini? Luar biasa, sekali lagi katakan luar biasa. Haleluya, nampaknya belum sarapan ya. Haleluya, puji nama Tuhan kalau kita boleh berkumpul bersama kembali di tempat ini di rumah Tuhan. Kita mau membawa pujian kita. Saya percaya bahwa kita sudah menyiapkan hati kita. Mari buka hatimu saat ini. Datang kepada Tuhan membawa pujianmu yang terbaik, membawa penyembahanmu yang terbaik bagi Dia. Bapa, sungguh kami berterima kasih Tuhan pagi hari ini Tuhan. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau Allah yang begitu mencintai kami Tuhan. Betapa besar kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Tak berkesudahan kebaikan-Mu Tuhan atas hidup kami. Setiap hari kami merasakan mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Bersama-sama kami berkumpul di tempat ini, kami mau membawa pujian penyembahan kami. Kami rindu Engkau hadir di tempat ini. Biarlah Engkau yang berkuasa atas setiap pujian kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari dengan segenap hatimu, kita mau sama-sama menaikkan pujian ini. Renungkan setiap lirik lagu ini. Betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Ya Tuhan Allah kita yang mengasihi kita. Engkau Bapa yang mengasihiku, amin. Kau pandang bentuk dan rupaku. Kau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti
Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, Kau baik. Beri
kami menyembah-Mu, Allah kami yang hidup. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Kau Bapakku yang baik, Kau sungguh baik. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, sungguh kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sama-sama kita bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Mari terima kemenangan dari-Mu. Mari sama-sama angkat tanganmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami terima, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami terima, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Kami terima Tuhan segala kemenangan dari-Mu, karena Engkau Allah yang menentukan kami menjadi umat pemenang. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Semuanya bersuka cita pagi hari ini. Amin. Yang bergairah buat Tuhan, lambaikan tanganmu. Kita mau sama-sama bergairah di dalam memuji menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Tuhan memberikan kegirangan bagi kita semua. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Katakan, kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka saja girangkanku. Sekali lagi, ku masuki gerbangnya dengan hati
bersuka. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya, haleluya. Tuhan memberikan kegirangan bagi kita semua untuk memuji Dia, amin. Haleluya, sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ya Tuhan, kasih-Nya tidak pernah berkesudahan bagi kita. Ya Allah kita yang baik, sungguh baik, sangat baik. Sama-sama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, angkat jempolnya dua-dua. Sungguh amat baik Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Angkat jempolnya. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan semuanya, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Yesus baik. Sungguh amat baik Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Jemaat saja, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan kita Allah yang baik, amin. Haleluya. Katakan sebelah kanan kirimu, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Silakan duduk kembali saudaraku. Kita akan memberikan persembahan. Sama-sama kita mengangkat amplop kita dengarkan firman Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah Bapa kami dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu kerajaan dan Engkaulah tertinggi, itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Aku tahu ya Tuhanku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka kami pun mempersembahkan semuanya dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah Kau lihat memberikan persembahan sukarela kepada-Mu dengan sukacita ya Tuhan. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Bapa-Bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini.
dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Kami bawa persembahan kami depan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sama-sama kita akan menaikkan pujian ini. Belajar. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku, kau tak pernah menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku, kau tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu, kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau hadir di setiap proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku, ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku, kau tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terselami kasih dan anugerah-Mu, dan tak terduga bagi setiap kami orang yang percaya. Sebab begitu pagi kami mendapatkan hal-hal yang luar biasa, di mana apa yang tak pernah kami pikirkan itu juga yang Tuhan sediakan bagi kami.
Dan Engkau nyatakan itu bagi setiap kami. Dan di pagi ini pun Tuhan, Roh Kudus-Mu memberi kuasa atas kami. Kami mau menerimanya dengan sungguh. Kami siapkan hati untuk bersuka. Kami beri hati untuk bersyukur. Sebab kuasa yang tak pernah diberikan dari dunia, tetapi turun daripada Allah Bapa di sorga. Nyatakanlah Tuhan, berkati kami semua, dan berfirmanlah bagi hidup kami saat ini. Kami terima dengan syukur dan kami sambut hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama berkata, amin. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani bersama-sama dengan kita. Di bulan dan di minggu-minggu ini kita masih seputar Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Meskipun ini minggu terakhir, minggu keempat setelah hari Pentakosta yang kita rayakan minggu yang lalu. Hari ini Tuhan berbicara kepada kita melalui kebenarannya dan yang merupakan judulnya adalah Roh Kudus memberi kuasa. Roh Kudus memberi kuasa. Jemaat Tuhan, katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Bukakan bagi kita, puji Tuhan, haleluya. Saya membacakan ayat 6, Bapak Ibu membacakan ayat 7 dan bergantian sampai kesudahannya. Kisah Rasul 1 ayat 6 mulai. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdiri 2 orang berpakaian putih dekat mereka. Puji Tuhan. Kalau keadaan ini benar-benar terjadi di tengah-tengah kita, coba Bapak Ibu, langsung ada 2 orang berpakaian putih berdiri entah di
tengah-tengah Bapak Ibu, berdiri di mimbar ini, berdiri di belakang. Apa yang terjadi? Haleluya. Sebab Tuhan berfirman, Roh Kudus memberi kuasa bagi setiap orang yang percaya. Kalau sudah Roh Kudus yang berbicara, tak seorang pun dapat melarangnya. Kalau sudah Tuhan Yesus Kristus yang berkata, tak seorang pun dapat menyangkalnya. Dan berkata di situ, mengapa hai orang-orang Galilea masih saja menatap ke langit? Yesus yang terangkat ini akan dibuktikan pada cara yang sama, yaitu di Bukit Zaitun yang akan dibuatnya ketika naik dan juga akan turun di sana. Yang percaya katakan amin. Lah bagaimana caranya? Apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus bagi setiap orang percaya? Kalau dia adalah penuh kuasa, seperti apa? Pertama-tama Bapak Ibu yang kami kasihi, adalah dengan cara turun bagi setiap kita. Haleluya. Yang pertama itu dengan cara turun atas setiap orang percaya. Di Lukas 24 itu seperti yang Bapak Ibu lihat. Ayat yang ke-49. Bahasa sederhananya adalah, jangan tinggalkan Yerusalem, tunggu di situ, kamu jangan kemana-mana. Kata Tuhan kepada para rasul yang disebut murid. Supaya kuasa Tuhan turun atasmu. Kalau Roh Kudus turun atas kita, saya percaya Bapak Ibu yang kami kasihi, kita semuanya mendapatkan kuasa yang luar biasa. Tujuan yang paling penting dengan cara turunnya Roh Kudus bagi setiap orang percaya adalah supaya setiap kita ketika menjadi murid mendapat kuasa yang lebih berani mengatakan seperti apa yang Tuhan katakan kepada setiap orang yang percaya. Kalau Tuhan berkata akan turun Roh Kudus bagimu sebagai penolong, supaya setiap kita ketika memberitakan Injil, ketika berbicara tentang kebenaran, ada kuasa di situ. Di Markus pasal yang terakhir, tanda-tanda orang percaya yang diberkati oleh Tuhan. Ketika menyampaikan, ketika membawa berita, ketika memberitakan kebenaran kepada siapapun. Terlebih kepada orang yang belum kenal akan Tuhan. Maka akan diberi kuasa. Ada keberanian di situ. Meskipun situasi itu tidak seperti yang kita inginkan. Dan kalaupun kita tidak mengetahuinya, apa yang terjadi? Sedang ada serangan balik.
bahkan juga minum racun, maka kita semua akan mendapat kuasa daripada Tuhan. Meskipun itu kita lakukan, kalau Roh Kudus turun atas kita, maka itu menjadikan kita jadi manusia lain. Amin Bapak Ibu. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu yang kami kasih. Sudahkah Roh Kudus turun atas kita? Seberapa besar dan seberapa kuat Roh Kudus itu dalam kehidupan kita? Meskipun di Yohanes pasal 20 ayat yang ke-22. Coba bukakan dulu. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembus mereka dengan berkata, terima Roh Kudus. Bapak Ibu yang kami kasihi, di sini maksudnya bukan semata-mata sama seperti di Kisah Rasul pasal 1 ayat ke-6 dan yang telah kita baca sampai selesai. Tetapi ini adalah pembaruan karakter daripada murid-murid itu. Terimalah Roh Kudus sambil dihembuskan Tuhan nafasnya. Supaya mereka berdiri teguh, punya karakter yang kuat. Ditambahi lagi dengan Roh Kudus turun, maka semakin sempurnalah ketika berkata kepada orang yang sakit, dalam nama Yesus sembuh, maka terjadi. Bapak Ibu yang kami kasih, kapan saatnya turun Roh Kudus itu bagi setiap orang percaya? Setiap saat Bapak Ibu. Meskipun telah berlalu hari Pentakosta, sampai hari ini pun Tuhan berkenan. Dan berkata di dalam judul khotbah ini, Dia memberi kuasa atas kita setiap orang yang percaya. Terlebih-lebih bagi jemaat Tuhan GBI Kota Baru. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara jangan terlalu menganggap bahwa Roh Kudus itu sebagai kekuatan melebihi daripada Allah Bapa, Allah Anak. Saudara juga jangan berprasangka, nah kalau begitu hebat dong Roh Kudus. Apa bedanya dengan Allah Bapa? Bapak Ibu yang kami kasihi, jangan tertipu. Mengapa Roh Kudus itu harus memberi kekuatan atas setiap orang percaya? Terlebih kepada rasul-rasulnya yang akan diutus. Sebab Tuhan telah terangkat. Sedangkan setiap hari saja bertemu fisik dengan fisik. Sepertinya tidak ada kuasa. Masih saja bertanya. Apalagi yang diawali di ayat yang ke-6 itu tadi. Maukah engkau Tuhan? Murid itu selalu bertanya. Macam mana ya? Awak nih lala mau bertemu dengan Bapak. Apa seperti samalah dengan kata Bapak?
Tapi Bapak yang Bapak nyatakan sampai sekarang ini belum tiba. Nah, itu kata orang, ya biasalah. Kata orang kita, ya orang Batak yang telah menjadi Jambi. Haleluya. Filipus masih bertanya, apa dia? Nah, Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan. Roh Kudus memberi kuasa atas setiap orang percaya. Tidak usah berpikir hal-hal yang lebih. Atau makin bertanya, siapa Roh Kudus? Kok begitu hebatnya? Karena dia berkata, kalau Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu menerima kuasa itu dan membuat kehidupan kita makin hari makin kuat dan makin tahu kebenaran. Makin memperlakukan Tuhan lebih dari apa? Makin membuat kehidupan kita itu meningkat. Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nanti kita akan uji seperti apa Roh Kudus turun atas setiap orang percaya. Kita meminta dengan sungguh-sungguh, maka akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Hanya dengan cara turun bagi atas orang percaya, maka dia akan berkuasa. Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tanda yang kenyataan yang biasa kita lihat ya. Kalau di film Tuhan Yesus, The Passion of Christ, di situ kan Tuhan ketika dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, merpati, seekor merpati turun persis di bahunya Tuhan ketika sudah dibaptis dengan air. Maka Tuhan sekaligus dibaptis dengan roh yang tandanya seekor merpati turun dari surga. Apakah bisa seperti yang Tuhan terima? Bisa, Bapak Ibu. Yesus juga melakukan itu. Karena memang telah bersedia. Sebelumnya Tuhan masih berkata, kalau boleh Tuhan, lalukanlah cawe ini, berat nian. Saking pahitnya penderitaan yang akan dia lakukan. Tetapi begitu Roh Kudus turun, apa yang terjadi Bapak Ibu? Semua apa yang dimaksud oleh Tuhan, kegagahan, keperkasaan itu turun atas Yesus sendiri untuk melakukan program kerajaannya di bumi ini. Sampai turun juga programnya Tuhan yang dari sorga untuk memenuhi setiap kita. Jadi Bapak Ibu yang kami kasih, mintalah dengan penuh. Miliki kerinduan yang sangat dalam. Roh Kudus akan turun atas kita. Katakan amin. Haleluya. Kuasa Roh Kudus diberikan kepada setiap orang percaya punya tujuan. Tujuan yang spesifik bagi hidup orang percaya. Tujuannya adalah supaya setiap orang percaya menjadi saksi.
Di awal kami telah membukanya sedikit, bahwa kuasa Roh Kudus turun atas setiap orang percaya atau kepada terlebih rasul-rasul yang telah ada di dekat Tuhan Yesus. Nyatakan kuasanya itu supaya punya keberanian membawa berita apa yang telah diterima dari Tuhan akan diteruskan bagi setiap orang yang belum pernah mengenalnya. Itulah tujuan. Bapak Ibu yang kami kasih, dampak dari Roh Kudus yang turun atas para rasul membuat mereka menerima otoritas atau menerima kuasa untuk menjadi saksi. Saksi berarti orang yang melihat dan akan mengalami. Itu sebabnya Bapak Ibu yang kami kasihi, jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan. Namun kami percaya apabila Roh Kudus itu turun pada kita sekalian, akan memberanikan diri. Power itu akan muncul. Power itu akan bekerja, Roh Kudus itu akan bekerja bagi setiap kita. Sehingga setiap orang yang percaya menjadi saksi. Sehingga setiap kita yang ada di sini menjadi saksi. Saksi Tuhan. Supaya setiap apa yang telah kita alami dari Tuhan akan kita bagikan secara cuma-cuma. Sebab Tuhan juga melakukannya, mengerjakannya bagi setiap orang percaya dengan cuma-cuma. Itu sebabnya bawalah itu Bapak Ibu yang kami kasihi. Tujuan Roh Kudus itu turun atasmu untuk melakukan pekerjaan yang lebih besar. Bahkan sampai pekerjaan-pekerjaan lebih besar dari apa yang Tuhan kerjakan. Bapak Ibu percaya? Kami percaya saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan. Dari apa yang Tuhan lakukan itu, semuanya bertujuan lebih sempurna. Maka tujuan daripada Roh Tuhan diberikan kepada kita, Bapak Ibu yang kami kasihi, secara spesial untuk memberikan kita satu power yang luar biasa. Untuk bisa berdiri berbicara tentang kebenaran, tidak tedeng-aling-aling. Tetapi justru berkuasa. Dimanapun, bagaimanapun kondisinya. Kita tidak lagi mempertimbangkan dan memperhitungkan. Jadi Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan, setelah masuk di poin yang kedua, benarkah? Sudahkah ada di kehidupan kita bahwa kedua poin yang telah kami sampaikan ada dalam kehidupan kita? Nah ini Bapak Ibu yang kami kasih. Sungguh akan terjadi bagi setiap orang percaya. Sebab firman Tuhan berkata di Yoel pasal 28 itu, Yoel pasal 2 atau pasal 28, meski terbalik, mohon maaf. Akan diturunkannya Roh Kudus
Tidak pandang bulu Bapak Ibu. Baik yang tua, yang muda, besar, kecil, di luar anak kandung, bahkan teruna-teruna, siapa yang ada di rumah itu akan Tuhan turunkan. Bertujuan untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan menerima kuasa itu dan akan membawa dampaknya keluar. Apa yang didapat dalam keluarga, mengeluarkannya bagi setiap orang yang di luar keluarga. Artinya membawa satu kabar sukacita yang luar biasa, yang memerdekakan setiap orang. Supaya terjadi pembebasan-pembebasan akan tawanan-tawanan yang sedang terjadi. Belakangan ini Bapak Ibu yang kami kasih, banyak tawanan yang terjadi. Seringkali terdengar di sana sini penutupan gereja, melarang orang-orang berdoa dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk melawan itu semuanya. Bahasanya sih Bapak Ibu bukan melawan lah ya. Untuk bisa menerima kondisi itu, keadaannya itu. Saya percaya kalau Roh Kudus turun atas kita, tidak akan terjadi yang namanya kejahatan balas dengan kejahatan. Tetapi justru kebaikan dibalas, atau kebaikan membalas kejahatan. Mengapa kami berkata demikian Bapak Ibu yang kami kasihi? Sebab sekalipun punya notabene orang Kristen itu anak Tuhan yang punya kasih, hidupnya baik. Tapi kalau sudah terjadi yang namanya peperangan, apa yang terjadi? Adakah di antara kita yang dapat berkata dan selalu semuanya itu seizin Tuhan? Terima kasih atas perlakuanmu seperti ini. Adakah di antara kita yang selalu berkata demikian? Padahal seharusnya itu yang akan terjadi. Sebab Tuhan telah menguji. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar Bapak Ibu yang kami kasih. Justru pembalasan berbanding terbalik. Kalau sudah hal itu dikatakan jahat, lebih heran, lebih dahsyat lagi. Karena yang kami lihat di grup, ada orang berkata begini, yang di Tangerang itu, para mahasiswa-mahasiswi yang telah berdoa itu, ditangkap pelakunya, dipenjarakan. Lalu ada yang berkomentar, kurang itu, masa cuma sekian tahun dia dipenjarakan, tambah lagi. Nah kalau boleh, karena ada ASN, anggota ASN. Nah kalau boleh, karena ada pernyataan di situ, ya hanya mungkin dipindahkan tugas, tidak dipecat gitu. Tapi selalu saja ada orang yang berkata, nggak apa-apa, dipecat aja lah. Gitu. Dan anehnya selalu minta kepada pemerintah, bela dong. Sakit nian minoritas ini. Gitu. Udah dibela, udah dibuat hukum yang wajarnya, masih kurang. Sama seperti para
Ya, yang disebut ulama-ulama ya, di mahkamah agama dan lain sebagainya. Mana yang kamu perlu? Yesus atau Barabas? Itu sebagaimana? Yang lebih gentar dan lebih banyak berteriak, salibkan dia. Seperti itu. Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tujuannya Roh Kudus turun atas kita untuk bisa menerima kondisi apapun. Haleluya. Amin. Yang ketiga, saudaraku yang kekasih. Roh Kudus mau bekerja atas kita. Dia punya sasaran yang luar biasa. Kalau di sana Bapak Ibu yang kami kasihi tercatat, sasarannya adalah seluruh wilayah yang mendengar akan Injil. Di ayat yang ke-8 itu tertulis di sana Bapak Ibu yang kami kasihi, yang dimulai dari Yerusalem bahkan sampai kepada provinsi Yudea, Samaria, hingga wilayah-wilayah yang lebih lebar, lebih lapang, yang digambarkan sebagai ujung bumi, termasuk di daerah kota Jambi. Katakan amin Bapak Ibu. Ini sasaran. Memang Tuhan akui kalau banyak-banyak membuat rumah ibadah, Tuhan senang. Bahkan Tuhan angkat jempol. Karena memang sasarannya adalah untuk seluruh dunia. Yang dimulai dari tengah titik yang paling sangat sakral, Yerusalem, sampai seantero dunia ini. Cukup bagus kalau banyak orang percaya. Mantap bagi Tuhan bila setiap kita berdiri atas kebenaran. Dan kalau sudah ditunjuk, jangan berkata, utuslah yang lain Tuhan, jangan aku. Padahal sasarannya kita semua yang ada di sini untuk bisa menjadi saksi. Haleluya. Oke lah Bapak Ibu yang kami kasihi, boro-boro mau melakukan kesaksian ke seluruh penjuru bumi. Enggak apa-apa. Di Jambi, di tengah-tengah kita, selalulah punya sasaran bahwa Roh Kudus itu memberi kuasa atas setiap orang. Haleluya. Lakukan itu. Pergunakan waktu yang ada. Buat kehidupan kita makin hari makin punya power di dalam Tuhan. Yang tadinya hidup bertumbuh, berkembang, berbuah, berkembang biak. Populasinya begitu cepat. Meskipun mengalami satu resesi, akan kembali waktunya yang dibuat makin hari makin bertumbuh dan akan terjadi seperti apa yang dikatakan Tuhan. Akan terjadi hal-hal yang spektakuler di tengah-tengah orang percaya. Bila sasaran ini akan kita bawa terus, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, saya percaya kehidupan orang minoritas akan diangkat Tuhan. Kita tidak selalu
berkata mengimbangi populasinya yang disebut mayoritas. Tetapi kita mau Roh Kudus turun atas setiap orang percaya supaya muncul kualitas. Dan kualitas itulah yang membanggakan. Amin. Iya. Dia harus berkualitas dong sebagai orang percaya. Nah, bagaimana kualitasnya itu bisa terjadi? Roh Kudus turun atas kita. Haleluya. Kami jemput teman-teman para pelayan. Bapak Ibu yang kami kasih dalam nama Tuhan, persiapkan hatimu. Di hari Pentakosta yang telah berlalu, sampai saat ini pun Tuhan masih berkarya bagi setiap kita. Bila kita menyanyikan pujian ini, terima dengan sungguh. Biar Roh Kudus bekerja atasmu. Urapilah, urapilah. Haleluya. Bila dalam hatimu, Bapak Ibu yang kami kasihi, bagaimana aku bisa melakukan semuanya itu tanpa Roh Kudus turun? Hari ini Tuhan berkata, Ia turun atas kita. Terimalah dengan sungguh. Urapilah kami dengan minyak baru. Bapak Ibu, mari bangkit berdiri. Siapkan hati, terima daripada. Katakan dengan kerinduan yang paling dalam. Melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Oh, urapilah, urapilah kami dengan minyak baru. Tuhan, kami rindu Roh Kudus turun yang menjadi kekuatan atas setiap kami, dicurahkan di tempat. Oh, urapilah, urapilah. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu yang kami kasih dalam nama Tuhan. Siapkan hatimu bagimu yang mau menerima kuasa daripada Roh Kudus. Kerinduanmu mengalir bagi kami, dicurahkan di tempat. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang mau menerima kuasa Roh Kudus daripadanya. Bagimu yang telah mengangkat tangan dengan kerinduan yang paling dalam, minta kepadanya, biar rohnya turun atasmu. Melihat kuasanya Tuhan. Engkau yang rindu diurapinya. Mari Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, urapilah. Kami rindu Bapak Ibu yang kami kasih dalam nama Tuhan. Bagimu yang rindu, kami katakan sekali lagi, Engkau yang telah menyediakan rohmu untuk rohnya,
supaya dinyatakan turun atasmu. Mari Bapak Ibu saudara kekasih nama Tuhan. Mari maju ke depan supaya kami mendoakanmu. Biar roh Tuhan turun atasmu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bagimu yang rindu akan kemuliaannya, urapannya, Roh Kudusnya bekerja atasmu. Terimalah dengan sungguh. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Diberkatinya engkau, diurapinya engkau. Dalam nama Yesus Kristus. Dicurahkan di tempat dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini. Roh Kudus yang kuat, Roh Kudus yang hebat mengalir. Haleluya. Roh Kudus, Roh Kudus, haleluya. Ya narabo, Yesus, haleluya. Penuhi kami itu. Yesus, Yesus. Oh, urapi Tuhan, mengalir kuasa Roh Kudus, nyatakan Yesus, Yesus, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Glory, haleluya, Yesus. Ya rabata karabaya. Haleluya, hosana, hosana, hosana. Siarana mana. Penuhilah. Yesus, Yesus. Ya rabana rabaya. Yesus. Glory. Glory. Siapa yang sekarang menali dewe tekara baiskan apa? Darah Yesus. Haleluya. Siapa batakara? Diberkatilah. Ya Ramana Rawaya Rabas. Dalam nama Yesus. Roh Kudus. Glory. Siapa batakara labana. Oh, haleluya. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, ya Rabb. Yesus Kristus yang kami puja dan kami muliakan. Sebagaimana kerinduan kami yang paling dalam
demikian itu juga Tuhan akan membalaskan kepada kehidupan kami. Pernyataan kuasa Roh Kudus-Mu ada dalam kehidupan kami, yang membuat setiap kami orang percaya Tuhan makin berani, kami makin kuat, makin tahu, makin tangguh di dalam mengiring Engkau Tuhan. Kami tidak takut-takut lagi Tuhan menghadapi, menjalankan. Meskipun persoalan hidup yang begitu menantang di depan, namun kami punya kuat kuasa daripada Roh-Mu yang menghibur, memberi kuasa, hingga kami semuanya ketika berdoa atas orang sakit jadi sembuh. Dan ketika kami berdoa atas orang yang timpang bisa berjalan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Orang yang gundah gulana hatinya dibebaskan dan mendapat kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang akan menjadi saksi dari rumah kami masing-masing, bahkan sampai ujung bumi. Tuhan, terima kasih. Demikian kebenaran ini disampaikan yang mengubah setiap kami. Roh-Mu menyertai kami setiap saat dan bekerja dalam kehidupan kami. Bagi kami yang mempercayainya hari ini ya Tuhan, terpuji, termulialah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Semua yang percaya sama-sama berkata, amin. Bapak Ibu silakan duduk, terima kasih Tuhan memberkati. Ya, terima kasih buat hambanya yang sudah melayani pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan mendengarkan warta jemaat. Shalom. Shalom. Selamat datang kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di GBI Kota Baru Jambi. Apabila saudara belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami rindu menantikan kedatangan saudara kembali di tempat ini. Dan berikut adalah jadwal ibadah yang ada di GBI Kota Baru. Ibadah raya pertama dimulai pukul 7, ibadah raya kedua dimulai pukul 10, ibadah raya ketiga dimulai pukul 16.30 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Bagi jemaat Tuhan yang telah menerima formulir data jemaat, dapat segera mengembalikannya ke Aser atau dapat mengisi data melalui barcode yang tersedia di grup WA GBI Kota Baru. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan gereja, sekretariat, atau informasi yang berhubungan dengan gereja, silakan menghubungi ofisial GBI Kota Baru di nomor 0857 0931 1292. Ibadah pertama Anak Betel Indonesia dimulai pukul 8.30. Ibadah kedua Anak Betel Indonesia dimulai pukul 10 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Ibadah Wanita Betel Indonesia akan diadakan setiap Selasa pukul 19 bertempat di ruang Bethlehem. Ibadah Pemuda Remaja dan Dewasa Muda Betel Indonesia akan diadakan setiap Jumat pukul 19 bertempat di ruang Bethlehem. Telah dibuka pendaftaran Saya Murid Kristus, dan bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk bergabung, silahkan menghubungi Bapak Luas Sihombing. Doa puasa akan dilaksanakan setiap Sabtu pukul 11 bertempat di ruang Bethlehem. Ibadah ini terbuka untuk umum. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk bergabung dalam komunitas sel GBI Kota Baru, dapat menghubungi Ibu Yeni Sinaga untuk wilayah Pos PI Pasar dan sekitarnya
Bapak Luas Sihombing untuk wilayah Pos PI Mayang, Patimura dan sekitarnya, Bapak Heri Tobing untuk wilayah Pos PI Jeramba Bolong dan sekitarnya, Bapak Amran Simanjuntak untuk wilayah Pos PI Simpang Acai dan sekitarnya. Dukung dalam doa, akan segera dibuka Sekolah Misi GBI Kota Baru. Bagi jemaat Tuhan yang ingin melakukan transfer, persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur dapat melalui rekening berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk mendukung dalam dana, perbaikan pemeliharaan gedung gereja, dapat melakukan transfer melalui rekening sebagai berikut. Gembala Sidang dan staf mengucapkan Happy Birthday dan Happy Wedding Anniversary bagi jemaat Tuhan yang merayakannya pada minggu ini. Dan berikut adalah nama-nama yang berbahagia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada. Tiba saatnya kita akan membacakan visi dan misi GBI Kota Baru. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita baca dalam hitungan 1, 2, 3. Kamilah keluarga yang terpilih dan harmonis, yang dipanggil Tuhan untuk melayani bersama-sama sampai Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah lewat puji-pujian kami dan penyembahan kami nama-Mu ditinggikan dan disenangkan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan, yaitu pencurahan Roh Kudus. Kami percaya Tuhan semua jemaat sudah menerimanya. Ajar kami Tuhan untuk mengenal pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kami, supaya kami mampu menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan dimanapun kami berada, bahkan ke segala penjuru jika Tuhan mengizinkan. Terima kasih Bapak yang baik, hamba-Mu juga yang sudah menyampaikan Tuhan Pak Luas. Engkau berkati luar biasa Tuhan, pakai hamba-Mu ini menjadi pelayan yang takut dan tunduk di hadapan Tuhan. Berkati istrinya Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan Gembala Sidang kami Pak Mordekai kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan luar biasa. Turunkan Roh-Mu Tuhan Yesus untuk memberkati Bapak ini, supaya dia mampu menggembalakan jemaat di tempat ini. Apapun persoalan, masalah di tempat ini Tuhan, dia mampu menyelesaikannya dengan pertolongan daripada Tuhan. Begitu juga Tuhan, para jemaat kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Apapun persoalan jemaat Tuhan, aku percaya, kami sungguh percaya Tuhan, Engkau akan melihat Tuhan. Masalah pekerjaan juga Tuhan, apapun yang dikerjakan jemaat-Mu, Engkau akan memberkatinya dan menjadi berkat. Bahkan Tuhan yang sakit, siapapun mereka Tuhan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Bahkan keluarga Tuhan yang sedang tidak baik, mungkin sedang bercerai-berai Tuhan, Engkau percaya. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau akan mempersatukan, Engkau menilik Tuhan, Engkau menyelesaikan setiap persoalan jemaat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, juga kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Dari Sabang sampai Merauke serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Damai sejahtera turun atas bangsa kami. Begitu juga Tuhan pemimpin kami, dari yang tertinggi sampai yang terkecil sekalipun Tuhan Engkau berkati. Berikan kemampuan kepada mereka Tuhan untuk bekerja supaya bangsa ini lebih baik ke depan. Kami menyerahkan juga Tuhan kota Jambi ke dalam tangan-Mu. Berkati kota Jambi Tuhan. Kami berdoa untuk kota Jambi di mana Engkau menempatkan kami Tuhan. Tidak secara tiba-tiba Tuhan atau
apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami menjadi berkat bagi kota Jambi. Kami mau berdoa buat kota Jambi Tuhan. Kota Jambi damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Secara khusus juga Tuhan kami mau menyerahkan SMK Tuhan yang akan segera dibuka. Kami percaya Tuhan, ketua mentor yang sudah terpilih Tuhan, yang sudah dipilih, mampukan mereka menjadi teladan Tuhan, supaya setiap murid-muridnya nanti Tuhan boleh tertanam bertumbuh di Kota Baru Tuhan Yesus, tidak lagi bimbang dengan pengajaran-pengajaran yang tidak benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Para penginjil juga tidak lupa kami bawa ke dalam tangan-Mu, baik di desa, di kota Tuhan, bahkan ke pelosok sekalipun Engkau berkati. Berikan kemampuan juga buat mereka Tuhan untuk menginjil, untuk memberitakan kebenaran akan Injil. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami serahkan hanya di dalam nama Yesus. Mari jemaat Tuhan kita angkat tangan, kita terima berkat. Mari kita terima berkat dari Allah Bapa. Apabila engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan kau melakukannya dengan setia segala perintahnya yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dan hiduplah dengan persekutuan yang intim dan manis bersama Roh Kudus. Mulai saat ini hingga Tuhan datang kali yang kedua, mengangkat dan menjemput kita untuk memperoleh kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik. Seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.